Sekarang kita masuk mengenali rambu-rambu. Jadi rambu-rambu ini wajib tahu kita. Karena di jalan kita butuh ini panduan rambu-rambu. Biar tahu. Jadi karena rambu-rambu itu banyak, tidak mungkin kita akan hafal satu-satu. Jadi ada cara menghafalnya. Hafal warnanya dulu. Untuk memudahkannya hafal warna. Ini warna kuning. Apa itu warna kuning? Kuning itu peringatan, menunjukkan suatu bahaya gitu. Jadi apa bahayanya di situ? Kita tengok aja rambu-rambunya. Ada tikungan kiri, tikungan kanan, tikungan tajam kiri, tajam kanan, banyak tikungan kiri, banyak tikungan kanan. Mungkin tikungannya kiri kanan. Ada turunan landai, turunan curam, tanjakan landai, curam. Ada penyempitan jalan, ada yang kiri kanan, menandakan jembatan, penggabungan jalan, jalan bergelombang, jalan cembung. Jalan cembung tuh pembatas kecepatan, Bang ya. Kayak polisi tidur. Banyak orang kita bilangnya polisi tidur. Cuma polisi juga udah jelaskan ya. Polisi itu ngatur jalan, bukan tidur di jalan, gitu ya. Jadi bahasa itu ya kita rubah lah gitu, karena itu bahasanya ya bahasa mengejek itu ya kan. Gitu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu ya nggak usah lah. Polisi memang jadi berhenti. Iya. Polisi. Jadi itu kan bisa, kebiasaan itu bisa juga tidak meluluskan kita dalam pengurusan SIM. Iya. Kan di SIM itu ada teorinya. Nanti udah jelas itu kita bilang pula polisi tidur. Nanti polisi bertanya, kapan polisi tidur di jalan? Kan bingung juga kita nanti. Ada jalan cikung, jalan licin, lontaran kerikil, rawan longsor, penyeberangan orang, anak-anak, sepeda, binatang ternak, binatang liar. Sifat binatang liar nih biasanya dia nyebrang di satu tempat. Situ aja terus, sama si tidak terganggu di situ aja terus. Kalau udah jelas ada binatang liar tuh nyebrang di situ, jangan kita situ belah santai. Karena orang kita kan kebanyakan tuh kalau nampak agak bagusnya situ selfie dulu. Udah jelas binatang liar di situ. Kan bersalah kan? Itu gunanya rambu-rambu ini. Ada angin dari samping, ada dua arah, persimpangan katanya. Berarti mungkin di depan tuh ada persimpangan. Persimpangannya 4, ada yang 3. Itu mungkin banyak yang lain lagi, Bang ya. Intinya warna kuning ini memperingatkan kita di situ ada bahaya. Kemudian warna merah. Merah ini larangan. Larangannya apa? Tentu kita tengok lagi rambu-rambunya. Ini silang 1 rel, 2 rel, maksudnya ini ada rel kereta api gitu. Kalau pas kereta tuh mau lewat kan itu portal turun. Jangan diterobos. Kan ada juga orang kadang tuh portal tuh mau bergerak diterobos. Karena kalau portal tuh mau turun itu menandakan kereta tuh udah dekat. Karena kereta ini berjalan di rel, semakin dekat dia magnet tuh semakin kuat. Makanya kebanyakan orang mati di tengah rel itu mobil. Ini ditutup untuk semua kendaraan dari 2 arah. Berarti ditutup 2 arah itu dari sini nggak boleh masuk, dari sana juga nggak boleh keluar. Dilarang masuk berarti masuknya nggak boleh, keluarnya boleh. Kan bahasa orang kita banyak perboden gitu ya kan. Itu bahasa luar, itu bahasa yang kita tuh ya dilarang masuk. Itu yang benarnya. Ini roda 4 dilarang masuk. Berarti mobil pribadi lah ya. Atau sejenisnya. Ini kendaraan roda 3 atau becak. Roda 2 ada sepeda motor. Ini yang dilarang 2. Roda 4 dan roda 2 gitu. Ada mesin pekerja jalan, dokar, gerobak. Ada mobil angkutan umum, ada angkutan barang. Jadi kita pakai yang mana? Jadi kita harus tahu gambar, Bang ya. Ini mobilnya mobil roda 4, ini mobil angkutan umum, ini angkutan barang gitu. Karena kalau kita tidak paham gambar, ya kan masalah juga nanti kan. Jadi yang dilarang tuh yang ada gambarnya di rambu-rambu itu. Ada juga larangannya untuk bersepeda, ada juga larangan untuk jalan kaki. S ini larangan berhenti, P larangan parkir. Kalau dilarang berhenti berarti parkir juga tak boleh. Kalau dilarang parkir berhenti boleh. Ya contohnya kan ada tuh di kantor-kantor, masuk sekolah atau masuk rumah sakit, situ kan tidak boleh parkir. Cuma berhenti boleh.
Jadi orang banyak bingung nih masalah parkir sama berhenti nih. Kalau parkir tuh mematikan mesin, kalau berhenti itu mesin masih hidup. Itu perbedaannya ya. Jadi ada juga orang bilang kalau parkir itu lama, kalau berhenti sebentar. Jadi bukan seperti itu maksudnya. Yang parkir itu matikan mesin. Coba Pak nanti kalau pergi ke rumah sakit tuh, nurun ke penumpang kan berhenti kita tuh. Kalau kita matikan mesin, nanti security-nya bilang tuh, jangan parkir di situ kan. Nah, karena mati mesin tuh dianggap parkir. Jadi mau berapa lama tuh orang tidak perhitungkan. Dilarang belok kiri, belok kanan, dilarang berbalik arah, dilarang mendahului. Ini jarak kendaraan. Nah, jadi tidak boleh terlalu jauh gitu. Batas maksimum kecepatan 80. Berarti tidak boleh melewati 80. Ini 8T ini maksudnya 8 ton ya. Tonase sumbu muatan. Jadi beban, kekuatan jalan dan kekuatan mobil. Jadi di mobil kita juga ada beban. Kalau mobil pribadi kebanyakan bebannya cuma 600 kilo. Jadi kalau 600 kilo tuh 8 orang aja 60 kilo aja satu orang kali 8. Udah 480 kilo. Kan masih standar gitu ya. Kebanyakan orang kita kan naik pula beras karung. Mungkin yang lain lagi kan. Jadi serbaguna gitu kan, atas lagi. Jadi usahakanlah jangan melebihi dari beban yang ditentukan, karena itu bisa merusak mobil. Kalau jalan juga begitu. Kebanyakan jalan kita ini kan 8 ton. Kalau di sini mobilnya kebanyakan mobil-mobil berat. Ya bisa ngangkat 30 sampai 40 ton. Makanya jalan itu hancur-hancur. Yang disalahkan orang kan yang buat jalan. Baru sebulan baru udah hancur di jalan. Korupsi orang buat jalan. Itu kan namanya praduga namanya. Padahal kita masukkan mobil berat situ, tentu ya rusak dia. Sama kayak jembatan kita di sini, itu kekuatannya cuma 30 ton. Makanya dilarang situ berhenti. Berhenti aja 10 orang situ kali 60 kilo dan 600 kilo, tambah mobilnya lagi ya. Nanti mobil besar lewat pula lagi situ. Nah, itu aja kadang mau beriring-iringan mobil sampai 8 sampai 10. Itu kan perhitungan yang salah. Ada aja berat mobil tuh 15 ton aja satu mobil, apalagi bermuatan dia ya. Sampai 20-30 ton kayak gitu. Kalau 10 mobil udah 300 ton, kekuatannya cuma 30 ton. Kan cepat rusak jadinya. Itu udah bagus tuh orang yang buatnya. Kalau dari kapasitasnya udah patah kan? Ya makanya jembatan kita cepat rusak jadinya. Harusnya tahannya lama, karena pemakaian kita ya jadinya nggak lama. Kemudian rambu-rambu perintah. Jadi yang perintah ini berarti kita harus ikuti. Di sini ada stop. Stop berarti diperintahkan berhenti. Ada nggak ada orang kita berhenti dulu. Ini biasanya di persimpangan ya. Ada juga segitiga terbalik. Maksudnya ini beri jalan. Kalau beri jalan tuh ada orang kita kasih dia duluan. Kalau nggak ada orang ya kita lewat aja. Prioritaskan lalu lintas dari muka. Jadi ini maksudnya hampir sama. Dahulukan orang gitu. Kita yang mengalah. Karena mungkin mereka dari jalan utama, kita mau masuk jalur utama, kita yang mengalah. Jadi yang segitiga terbalik ini sama panah ini dia sama. Kalau stop nih ada tak ada kita berhenti. Kalau yang segitiga terbalik ini kalau ada orang baru kita mengalah. Nah sifatnya mengalah dia. Ini wajib mengikuti tanda panah. Ya berbelok lurus boleh berbelok katanya. Wajib membundari. Tapi kalau panahnya 2 berarti kita dikasih pilihan. Kita bisa memilih mau lurus atau berbelok. Tapi kalau panahnya 1 berarti tidak ada pilihan, wajib ikuti. Bundar katanya, bundari. Ada juga bundaran ini warnanya kuning, berarti tidak wajib kita membundar sini aja. Kalau dia warnanya biru kayak gini, berarti kita harus kelilingi gini. Bisa membedakan bundaran sama taman jalan kan, Bang? Bundaran itu bulat. Kalau taman jalan itu dia segitiga. Kadang orang bingung gitu kan. Dipikirnya itu bundaran aja semua, jadi kan masalah deh. Ini rambu-rambu petunjuk awal daerah kota, akhir daerah kota, berarti menunjukkan kita udah melewati perbatasan. Ada rumah sakit, jalan satu arah, jalan buntu, lintas cepat. Lintas cepat ini maksudnya jalan tol. Jadi namanya lintas cepat berarti kita harus cepat, jangan lama-lama di situ. Tapi berapa kecepatan kita, ya kita tengok aturan yang ada.
Ini rambu-rambu petunjuk atau papan-papan petunjuk. Di setiap persimpangan itu rata-rata udah dipasang papan petunjuk. Jadi kita ikuti. Jadi kalau kita pergi keluar daerah, nggak tahu daerah, kita udah bisa pedoman ke papan petunjuk. Jadi nggak capek lagi kita nanya-nanya ke orang. Khusus kendaraan bermotor, akhir kendaraan bermotor. Jadi yang dimaksud kendaraan bermotor ini mobil bang ya. Kalau yang roda 2 itu namanya sepeda motor. Kalau di sini namanya Honda. Asal roda 2 Honda gitu. Jadi kalau pas tes teori SIM kan salah jadi ini. Udah jelas itu Yamaha dibilang juga Honda. Perundingan bus, jalan terbuka, bengkel, terpang umum, SPBU. Nah, SPBU itu udah mengisi minyak bang ya. Jadi abang harus tahu bahasanya tuh. Kalau di sini orang pom bensin. Kalau sempat abang ke Jakarta sana nanti tidak ada pom bensin lagi. Orang tahu SPBU. Hotel, ada rumah makan, kedai kopi. Ini rambu-rambu tambahan. Rambu-rambu tambahan ini maksudnya menunjukkan yang ada di daerah yang kita tuju itu. Mungkin di situ untuk pangkalan taksi, pangkalan ojek. Mungkin dia ada persyarat di situ. Di sini ada wisata baru katanya. Sekian meter ke depan ada tempat wisata. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang kita perhatikan itu adalah warna. Biar gampang kita mengenalinya. Karena kalau abang hafal sesuatu kemungkinan agak susah abang hafalnya karena banyak. Ini aja kita jelaskan baru sebahagian. Nah, karena rambu-rambu ini sifatnya dunia ya, internasional. Ya bukan berlaku di sini aja. Di semua daerah, di semua tempat ini berlaku.